Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat akan mempresentasikan transformasi model data menjadi table pada database. Yang pertama, entitas kuat atau strong object. Nah, untuk entitas kuat ini kita membuat table dengan nama sesuai entitasnya dan mengtransformasi atribut menjadi field pada table. Terus untuk entitas lemah itu kita bikin table terpisah dengan nama yang sama. Contohnya ini ada orang tua dan hobi yang termasuk entitas lemah. Nah, nanti ini dibuat dua tabel yang berbeda. Jadi ada tabel mahasiswa, orang tua, dan hobi. Nah, terus atributnya juga ditransformasi menjadi field pada table. Nah, cuman ada tambahan nih. Include primary key of strong entity as foreign key. Jadi kita menginclude primary key pada table mahasiswa, yaitu NIM. Nah, nanti itu dimasukkan ke table yang entitasnya lemah. Contohnya itu hobi, kan sebenarnya itu atributnya cuma hobi ya. Nah, karena ini entitas lemah, jadi harus menginclude primary key dari entitas kuatnya. Sama seperti orang tua, itu ada tambahan NIM yang mana itu primary key table mahasiswa. Lanjut, cara mentranslate atau mentransformasi relasi one to one. Jadi di sini ada contoh tabel dosen, itu relasinya mengapalai prodi. Jadi yang kiri ini dosen yang ditransformasi sesuai atributnya, sedangkan yang kanan kan karena ini A and B ya, jadi dia menginclude primary key sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya ini table dosen. Jadi kalau prodi itu di sebelah kiri nanti, terus dosen di sebelah kanan, maka yang menginclude primary key nya itu dosen. Bisa berubah ini tergantung posisinya. Nah, kebetulan ini yang di sebelah kanan prodi, maka dia harus menginclude primary key dosen sebagai atribut yang ditambahkan. Terus relasi one to many. Nah, ini ada contoh agama dan mahasiswa. Nah, kan katanya for each one to many relationship, modify the M side to include the primary key of one side. Ya, jadi sama seperti tadi, salah satu sisinya itu harus menginclude primary key. Nah, terus if relationship consists of attributes, nah di-include juga. Kan itu di anutnya kan itu ada kode agama sama NIM sebagai atributnya. Nah, maka di anut di yang kanan di sisi N. Bisa dilihat mahasiswanya yang tadinya hanya 3 atribut, sekarang ada tambahan kode agama agar dia bisa berelasi dengan entitas agama. Nah, terus ini ada relasi many to many. Nah, ini kita harus membuat table terpisah yang menginclude primary key, M side dan N side as foreign key in the new table. Nah, terus kita mengdeklar kombinasi dari foreign key sebagai primary
pada tabel yang baru. Nah, jika relationship-nya ada atribut, maka include juga di tabel yang baru. Maksudnya tabel yang baru ini tabel relasi. Kalau tadi sebelumnya itu kita tidak membuat tabel relasinya, melainkan hanya menambahkan atribut pada tabel relasi. Nah, sekarang ini kita disuruh membuat tabel yang terpisah. Nah, ini jadwal ajar ada 4 atribut. Maka disuruh include semua di tabel jadwal ajarnya. Terus kode dosen, kode kuliah ini kan foreign key ya. Nah, di relasi many to many ini kombinasi tersebut bisa dijadikan primary key. Jadi kombinasi antara kode dosen dan kode kuliah itu bisa jadi primary key. Nah, lanjut relasi n-ary. Maksudnya ini kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan ini hanya 2 ya, relasi antar 2 entitas, yang mana bisa disebut binary. Nah, kalau 3 itu ternary. Nah, kalau 4 itu 4 nary dan seterusnya. Nah, untuk setiap n-ary relationship kita membuat tabel yang terpisah kayak tadi, dan menginclude primary key semua entitas sebagai foreign key. Maksudnya gimana? Nah, ini declare kombinasi foreign key as primary key, sama kayak tadi. Contohnya ini ada entitas teacher, class, dan books. Nah, ini nama relasinya sebenarnya recommends. Cuman jadi teacher itu bisa recommends books untuk kelas tertentu gitu. Nah, kita perhatikan table teacher book ini atau table himpunan relasinya. Ini ada course ID yang mana dari kelas, teacher ID dari teacher, entitas teacher, book ID dari entitas book. Nah, ini disuruh menginclude semua primary key, berarti sudah sesuai. Ada teacher ID, ada book ID, ada class ID. Nah, terus kita mendeclare kombinasi ini sebagai primary key. Nah, ini jadi ada PK, 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 FK, FK, FK. Maksudnya kan ini bisa foreign key menunjuk ke entitas yang sesuai dengan ininya, atributnya. Nah, tapi kita harus mendeklarasi kombinasi dari foreign key ini menjadi primary key. Begitu. Nah, ini ada referensinya. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.